Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Dengan saya Joni Eka Putra, mahasiswa Umpam, kelas 01 Tele 007, Prodi Teknik Elektro, program sarjana ya. Kali ini saya sedang melakukan tugas ujian tengah semester pemrograman komputer, yang mana ada 3 tugasan ya. Ada tugas 1, ada A dan B, tugas 2, tugas 3 dengan beberapa ketentuan. Nah, pertama kita langsung saja ya, untuk mempersingkat. Kita langsung saja ke penugasan yang pertama, yaitu if elif else inputan dari pengguna. Yang ketentuannya, jika umurnya kecil atau rendah dari 7 tahun tidak bisa masuk SD, jika umur sama dengan 7 atau lebih diterima. Nah, kita mulai saja ya. Penugasan pertama ini kita mulai yang A dulu. Nah, karena inputannya dari pengguna, maka kita akan menggunakan integer input ya. Nah, di sini sudah ada ketentuan umur kita masukkan intinya dulu, umur sama dengan int input nah, di sini kita masukkan satu kalimat yang akan tampil nanti, yaitu nama ibu usia berapa, nah gitu. Nah, ibu usia berapa, gitu kan. Lalu if apa, umurnya ya. If umur lebih besar atau sama dengan 7, maka print selamat anak ibu diterima di SD ini. Karena tadi umurnya lebih besar atau sama dengan 7 ya. Nah, bagaimana kalau umurnya lebih kecil dari 7? Maka kita masukkan kondisi else baru print mohon maaf, anak ibu belum bisa diterima di SD ini. Oke, coba kita run ya. Kurang tanda kurung. Oh, di sini kurang tanda kurung. Oke, kita coba lagi run. Nah, anak ibu usia berapa? Kita masukkan nilai usianya 7 lah ya, karena sama dengan 7 tadi ya. Nah, masuk ya programnya. Selamat anak ibu diterima di SD ini. Namun bagaimana jika umurnya lebih kecil?
Anak ibu usia berapa? 6. Mohon maaf, anak ibu belum bisa diterima di SD ini karena umurnya lebih kecil dari 7. Nah, untuk penugasan yang pertama, ini udah selesai ya, teman-teman, udah berhasil. Langsung kita masuk ke penugasan kedua. Ini kita hapus dulu ya. Nah, penugasan kedua, ini ya. Nah, pada penugasan ini, kita akan membuat lebih kurang seperti tadi ya. Nah, namun di sini karena dia angka, coba kita masukkan di sini nilai. Nilai sama dengan INT input berapakah nilai Anda dari 1 sampai 100. Nah, jangan lupa ada kurungnya satu lagi. Nah, gitu. Baru kita masukkan kondisinya ya. Kondisinya if jika nilai if tadi berapa? Dari 1 sampai 100 ya, kita buat grade-nya sekarang. Jika if 90, nah gitu. Jika if 90 lebih kecil atau sama dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 100, maka print grade Anda adalah A. Daftaran ya. Berapakah nilai Anda 1 sampai 100? Coba kita masukkan 90. Oke, dapat. Coba kita masukkan yang kecil 75. Nah, dia tidak mencetak. Bagaimana supaya bisa mencetak? Kita masukkan kondisi elif. Nah, 90 sampai 100 sudah ya. Berarti 80. Elif 80 itu sama dengan nilai yang lebih kecil dari 90. Nah, kita print grade adalah B. Grade Anda adalah B. Terus kita lanjut. Cek. Biar cepat ya teman-teman. Saya kopas dulu ya. Nanti baru. Ini kita rubah dulu jadi B. Berarti di sini C. Di sini D. Baru di sini kita rubah menjadi 80.
Sini kita rubah lagi, ini 80 sudah, berarti ini yang 70. Taruh di sini 60. 60. Sini 70. Maaf ya, ada telepon masuk, nanti aja. Nah, bagaimana jika kondisi if, elif, dan lainnya tidak masuk, maka kita akan masukkan satu kondisi else. Baru print. Kalau terjadi else, maka grade Anda adalah E jika nilainya di bawah dari 60 ya. Kalau dia mendapatkan nilai E, kita masukkan satu lagi lagi keterangannya. Maaf, Anda gagal. Oke, apakah program kita bekerja? Mari kita diskusi ya. Nah, tadi udah ya, nilai yang tadi udah masuk. Bagaimana jika nilainya 80 atau 75? Kalau 75, nilai grade-nya adalah C. Nah, dari rentang 70 ke 80. Dan bagaimana jika 83? 83 adalah B, bekerja ya. Elif yang pertama, elif yang kedua bekerja. Namun bagaimana jika nilainya lebih kecil lagi nih, 62 misal. Nah, maka grade Anda adalah D. Nah, bagaimana lagi jika nilainya 59? Karena kondisi di atas tidak masuk, maka yang berlaku adalah kondisi else, karena nilainya 59. 59 itu lebih kecil dari 60. Maka grade Anda adalah E dan maaf, Anda gagal. Nah, penugasan kedua sudah berhasil ya teman-teman ya. Ini juga udah penuh, saya tutup dulu yang ini. Nah, penugasan yang pertama bagian B-nya terkait grade juga telah selesai. Sekarang kita masuk ke penugasan yang kedua. Baik teman-teman, penugasan yang kedua. Penugasan kedua itu adalah membuat pengulangan menggunakan for dan while. Ini saya turun ke bawah dulu ya. Untuk yang ini kan tadi udah selesai ya. Ini udah selesai, coba kita hilangin dulu. Nah, supaya lebih ada space ya. Nah, di tugas kedua ini, pertama kita menggunakan for dulu ya. For. Nah, pada saat menggunakan for, kita dapat menggunakan seperti ini ya. For i di dalam, ini variabelnya ya. Nanti kita masukkan variabelnya ya. For i in, i di dalam range-nya ya. Range
1 sampai 10. Maka apa? Print. Print. Oke, udah kayak orang Arab ya. Print. 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 Print ini adalah pengulangan ke mana? Ke I. Ke I. Oke, ada kurung yang ada itunya. Lalu jangan lupa tutup kurungnya ya. Teman-teman, apakah ini berhasil? Ntar saya perhatikan dulu, kayak ada yang janggal. 4. Oh, berarti di sini ada F4. Nah, baru kita Ctrl S, run. Expected .2, oke. Run kembali ya. Nah, masuk ya teman-teman yang menggunakan for. Ini adalah pengulangan ke-1, pengulangan ke-2, pengulangan ke-3 sampai ke-9 karena dia di dalam range 1 sampai 10. Coba kalau tidak pakai range. Bisa nggak ya? Kalau tidak pakai range, dia hanya akan menampilkan pengulangan ke-1 dan pengulangan 10. Jadi di sini harus menggunakan range. Nah, hasil ya teman-teman. Oke, kita masuk yang ke 2. While loop. Kalau di while loop, kita kalau ini tadi di for kan, for-nya, for variabelnya di sini. Baru ini angka dari variabelnya ya. Kalau di sini kita membuat dulu variabelnya I sama dengan 1. Baru while I lebih kecil atau sama dengan 10, maka baru kita masukkan print. Ini adalah pengulangan ke. Nah, kalau di sini ini adalah pengulangan ke. Nah, coba kita run dulu yang ini ya. Nah, dia ngelup terus. Kenapa? Dia tidak berurutan. Nah, biasanya kalau gini saya menghadapi kendala, jadi ini harus saya tutup terus dulu dan harus buka kembali dari awal. Jadi tidak bisa seperti yang tadi ya teman-teman, yang dia ngelupin aja terus. Nah, ntar saya panggil lagi yang tadi. Nah, sini saya akan tambahkan F tadi ya. Nah,
Setelah saya tambahkan F, apakah sudah bisa? Kita coba ya. Nah, masih sama. Apa kurang? Ya, begitulah device saya, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Saya harus mengulang lagi. Nah, bagaimana? Di sini kita tambah. Kita buat increment ya. P sama dengan 1. Gitu. Bisa nggak? Coba ya. Nah, ini baru satu pengulangan ke satu. Satu Pak I sini. Ini harusnya I. Nah, coba. Nah, baru berhasil ya. Maaf tadi salah ketik. Ini angka 1. Makanya dia tadi pengulangannya ke satu karena perintah di dalamnya itu ke 1. Nah, setelah dibenerin jadi I baru. Nah, pengulangannya ke 1, ke 2, ke 3 sampai pengulangan ke 10. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, penugasan yang kedua sudah berhasil. Saya tutup dulu ya. Nah, pengulangan kedua sudah berhasil, kita lanjut ke penugasan yang ketiga. Ini saya hapus saja teman-teman ya. Nah, di tugas ketiga, itu membuat program menggunakan list dengan ketentuannya sudah ada itu ya. Nah, gimana caranya? Nah, di ketentuan ini, Ibu membeli 6 jenis sayuran. Maka kita masukkan dulu sayuran. Nah, sayurannya apa? Sayuran sama dengan, jangan sampai lupa, sama dengan sayuran sama dengan data sudah ada. Sengaja saya buat tadi untuk panduannya, nggak mencari-cari lagi. Buncis, habis buncis kol, habis kol tadi apa, sawi, habis kol, sawi, bayam, timun dan selada. Bayam, timun, dan selada. Sorry, ini harus tanda kurung indeks ya. Nah, kalau list tanda kurungnya dari variabel itu indeks. Selanjutnya apa? Baru kita membuat perintahnya ya. Nah, baru kita membuat perintahnya print. Print, apa yang mau di print? Sayuran. Gitu ya. Lebih baik jika saya tambahin aja di sini dengan suatu kalimat sayuran yang pertama dibeli di
teman-teman ya. Coba. Nah, hasil teman-teman. Sayuran yang pertama dibeli ibu, buncis, kol, sawi, bayam, timun, dan selada. Oke, untuk selanjutnya, ibu menambah sayuran dengan terong dan wortel. Nah, kalau menambah berarti di sini sayuran titik sayuran titik apa tadi yang mau ditambah sini, di situ terong ya, mau tambah terong karena ada 2 yang ditambah, maka kita tambahin 1 lagi di sini dengan sayurnya adalah wortel. Coba kita print sayuran yang ibu miliki sekarang setelah ditambah adalah sayuran yang ibu miliki sekarang setelah ditambah adalah buncis, kol, sawi, bayam, timun, selada, terong, dan wortel. Ada penambahan 2 ya, berarti total sayuran ibu sekarang 8. Nah, untuk berikutnya ibu ingin mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Nah, kalau mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli, kita tinggal masukin sayuran. Nah, yang pertama itu adalah indeksnya 0. Maka sayuran indeks 0. Nah, sayuran indeks 0 mau kita gantikan. Nah, itu mau kita ganti sama dengan brokoli. Enter. Sekali ini. Biar cepat ya teman-teman ya. Setelah diganti. Nah, setelah diganti berarti nah, ini sekarang sayuran yang ibu miliki sekarang setelah diganti adalah brokoli, kol, sawi, bayam. Sementara tadi yang pertama adalah buncis. Ya, diganti nih, buncisnya udah nggak ada. Dari data ini buncisnya sudah nggak ada. Oke teman-teman, sudah berhasil juga kita kerjain. Baru nanti yang selanjutnya kehilangan itu dihapus ya di sayuran yang kelima. Sayuran kelima itu adalah indeks yang keempat ya. Berarti di sini kita masukkan sayuran indeks 4. Nah, delete del sayuran indeks yang keempat baru. Nah, sekarang sayuran ibu miliki setelah dikurangi. Sayuran kelima itu adalah buncis, kol, sawi, bayam, timun ya. Sayuran kelima itu adalah timun dengan indeks keempat. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Nah, ini dia indeks 4. Nah, sekarang coba kita run ya. Apakah dia masih ada?
sayuran yang Ibu miliki sekarang setelah dikurangi brokoli, kol, sawi, bayam, selada, terong, wortel. Nah, timunnya udah nggak ada ya teman-teman. Berarti programnya sudah bekerja di sini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu menampilkan sayuran yang kedua dan ketiga. Sayuran yang kedua dan ketiga, kita tinggal langsung masuk ke perintah print. Nampilkan sayuran kedua dan ketiga. Print. Print yang ketiga, kedua dan ketiga, print. Sayuran yang kedua dan ketiga dari belanjaan Ibu adalah tinggal kita masukin pilihannya. Sayuran. Indeks berapa? Indeksnya indeks 1. Klik ke 1. 1. Dan sayuran ke-1 dan sayuran ke-2. Sayuran ke-1 dan sayuran ke-2. Oh ini. Sayuran ke-1 dan sayuran ke-2. Oh iya, teman. Sayuran Nah, sayuran yang kedua dan ketiga dari belanjaan Ibu adalah kol dan sawi. Masuk ya teman-teman. Dia dari data yang pertama ya teman-teman. Alhamdulillah sampai di sini udah selesai. Tinggal menampilkan sayuran menggunakan while. Untuk selanjutnya menampilkan semua sayuran dengan while loop. Nah, untuk menampilkan secara while loop, nah itu kita sejarak lah ya, berpisah ya. Untuk menggunakan while loop, kita masukkan print. Sebentar ya. Print. N. Nah, gitu ya. Garis miring tapi kebalik ya. Semua sayuran dalam list menggunakan while loop. Nah, gitu. While loop. Nah, while loop tadi kan pakai indeksnya ya. Nah, indeksnya itu apa? Saya pakai I aja ya. I sama dengan 0. Nah, dari I sama dengan 0,
baru kita masukkan while ketika while lebih kecil, while lebih kecil dari line yang belum sayuran. Sayuran, jangan lupa titik 2. Maka, nah gitu. Maka print sayuran, masukkan ke dalam indeksnya indeks I. Nah, jangan lupa incrementnya ya. 1 I ditambah sama dengan 1. Nah, ini kita hapus dulu ya biar kelihatan mana yang di print nanti ya. Kita print. Nah, semua sayuran dalam list menggunakan while loop. Berada brokoli, kol, sawi, bayam, selada, terong, dan wortel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena udah ada yang dikurangin tadi ya. Nah, bagaimana dengan menggunakan loop? Sekarang biar lebih mempersingkat. Karena dengan menggunakan for loop. Nah, for loop tadi adalah if for loop itu berarti for in sayuran, maka print lebih simpel dia. Kita run. Nah, semua sayuran dalam list menggunakan for loop itu. Sama ya teman-teman ya, cuma cara pengerjaannya aja. Lebih singkat ini nih. Oke, lalu yang terakhir. Yang G, menampilkan panjang list. Menampilkan panjang list, kita tinggal memasukkan print. Nah, semua sayuran yang ibu miliki sekarang. Apa yang mau dimasukin? Dan tampilannya ya. Sekarang semua sayuran yang ibu miliki sekarang adalah 7. Ini secara jumlah ya, menggunakan len. Tapi kalau pengen tampilan apa, nah kita tinggal mengurangi lennya tanpa len. Jadi dia secara list. Nah, di sini unmatched. Nah, beda ya dengan yang tadi. Karena ini tidak ada buka kurung, maka kurung ini dikurangin. Kurung 1. Oke, kita coba run ya.
Nah, semua sayuran yang Ibu miliki sekarang, koli, kol, sawi, bayam, ini secara listingannya ya, listingannya apa. Tapi kalau secara jumlah seperti tadi, di sini ditambahin blend, baru kakuru. Kelihatan sayuran tanpa tutup kurung satu lagi. S jalan. Nah, begini teman-teman, kita mau menampilkan jumlahnya dari angka menggunakan print dan sayuran. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga penugasan saya ini, ujian tengah semester saya ini dapat memberi manfaat untuk kita semua dan para penonton, viewers, jadi keberkahan bagi kami dan juga para dosen. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan salam pintar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.